Habis sholat asar Nabi bercerita tentang Palestina kepada para sahabat. Itu Nabi nangis, para sahabat nangis, Bapak Ibu. Nabi nangis, sahabat nangis. Ya. Lalu closing statement, kalimat terakhir dari Nabi Muhammad SAW, dan akan datang waktunya nanti Bapak Ibu. Negara yang diberikan ujian, tanah, bangsa, negara yang diberikan ujian terus-menerus adalah Palestina, bangsa Palestina, tanah Palestina, rakyat Palestina. Tapi ketika terjadi huru-hara di permukaan bumi, ketika terjadi perperangan, perpecahan di permukaan bumi, Allah jadikan Palestina menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tanah yang paling sejahtera, masyarakat rakyat yang paling sejahtera. Palestina diganti oleh Allah hatta ya'ti yaumul qiyamah, sampai datang hari kiamat. Sampai datang hari kiamat. Sampai Nabi berkata, kalau seandainya kalian hidup di akhir zaman, fahajaru ila Palestina, maka hijrahlah kalian ke Palestina. Kalau kalian hidup sampai akhir zaman, maka hijrahlah, pindahlah kalian ke Palestina. Kenapa? Hanya Palestina satu-satunya negara yang makmur, yang sejahtera, perekonomiannya bagus, tanahnya subur, diganti oleh Allah dengan kebahagiaan, kegembiraan. Sampai kapan? Hatta ya'ti yaumul qiyamah, sampai hari kiamat datang Bapak Ibu. Jannata darussalam, tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memilih kita menjadi hamba-hambanya yang dapat melaksanakan perintah Allah dengan totalitas dan loyalitas, istiqomah dalam ibadah, dan insya Allah kita mampu meninggalkan larangan yang Allah larang kepada kita tanpa terkecuali. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita min syama'ili Muhammadiyah. Keutamaan-keutamaan, keagungan-keagungan, kebesaran-kebesaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyakhtuba inda khutbatihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengucapkan ketika Nabi akan berkhutbah, itu Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin. Dan yang kedua, Nabi sempat meneteskan air mata ketika itu, Bapak Ibu. Itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah? Ada apa gerangan ya Rasulullah? Ternyata ada dialog antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril tentang ahwali ummati Nabi, tentang keadaan kondisi umat Nabi Muhammad SAW, tentang keadaan kita, keadaan umat di akhir zaman. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Umat Islam ini tidak akan hancur, Pak. Umat Islam ini tidak akan punah, tidak akan habis. Yuharibunaul a'da wal kuffar.
sehebat apa orang-orang kafir memusuhi umat Islam, sehebat apa orang-orang yang membenci Islam, kepingin menghancurkan Islam, kepingin memusnahkan Islam, kepingin membunuh umat Islam, Bapak Ibu. Dan secanggih apa peralatan persenjataan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam, apa kata Nabi? Aku berdoa kepada Allah agar umatku tidak hancur, agar umatku tidak musnah, agar umatku tidak habis, dan agar Islam, aizal Islam, Islam tetap menjadi agama yang mulia. Pastajaballah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apa musuh-musuh umat Islam kepingin menghancurkan Islam, kepingin menghancurkan umat Nabi Muhammad SAW dengan tank-tank baja yang canggih, pesawat-pesawat yang canggih, drone-drone yang canggih yang membawa bom, Bapak Ibu, umat Islam gak akan hancur, umat Islam gak akan habis. Ta'azzal Islam, Islam akan tetap menjadi agama yang mulia di sisi Allah dan di hadapan manusia di bumi maupun di langit. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Ruhul Amin malaikat Jibril alaihi salam, ya Rabb, jangan kau hancurkan umatku, jangan kau rusak umatku, jangan kau binasakan umatku gara-gara kelaparan, kemiskinan yang menimpa mereka. Gara-gara kelaparan, kemiskinan yang menimpa mereka. Pastajaballah, pastajaballah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Semiskin apa umat Islam, sepakir apa umat Islam, Bapak Ibu, selapar apa umat Islam yang di dalam hatinya syai'un minal iman, yang di dalam hatinya ada keimanan, yang di dalam hatinya ada ruhul iman, ada rohnya iman, ruhul Islam, rohnya Islam, dia tidak akan pernah menggadaikan agamanya. Dia nggak akan pernah menjual keyakinannya, menjual akidahnya, Bapak Ibu. Dia nggak akan pernah menjual keimanannya dan akidahnya. Pastajaballah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, dan ini Nabi ketika itu menangis, Bapak Ibu. Ya Allah, jangan kau binasakan umatku, jangan kau hancurkan umatku gara-gara perpecahan yang terjadi di antara umatku. Jangan kau binasakan umatku, jangan kau hancurkan umatku gara-gara perpecahan yang terjadi di antara umatku. Dan Nabi menangis ketika itu, Bapak Ibu. Satu riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Tapi dalam satu riwayat lagi, doa yang ketiga Nabi ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kupas satu-satu, Pak. Doa Nabi yang pertama, ya Allah, jangan kau hancurkan umatku, jangan kau binasakan umatku, jangan kau hancurkan agama yang mulia ini gara-gara diperangi oleh musuh-musuh mereka, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang Zionis, dengan persenjataan yang canggih, tank-tank baja yang canggih, pesawat-pesawat tempur yang canggih. Bahkan sekarang musuh-musuh Islam, Pak, udah menciptakan drone-drone canggih, Pak. Bukan lagi pesawat yang membawa bom, tapi drone. Ya. Yang tidak ada awak pesawatnya, yang nggak ada manusianya, tapi yang dibawa bom. Ya. Kayak kita main game, Pak. Dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, poin yang pertama kita bisa lihat, Pak, bagaimana umat Islam
Ya, ini kita kasih contoh, kita dapat ngambil contoh di Palestina, di Gaza. Ya. Coba kita bayangkan di Palestina, di Gaza itu Pak, nggak ada senjata di sana Pak. Ya. Yang megang senjata itu hanya Hamas. Masyarakat Palestina nggak ada yang megang senjata Pak, nggak boleh mereka. Ada yang megang, jangankan megang senapan, ya, mereka megang pisau aja itu ditembak dengan tentara Israel, dengan Zionis Israel. Senjata mereka apa? Batu. Senjata mereka batu Pak. Senjata mereka apa? Kuwatul yad, dengan tangan Pak. Mereka nggak megang senapan, mereka nggak megang pistol, mereka nggak megang bom, mereka nggak megang basoka, mereka nggak bawa tank baja Pak. Nggak ada. Senjata mereka batu yang mereka pegang. Senjata mereka ruhul jihad, roh jihad yang ada pada mereka. Senjata mereka apa Bapak Ibu? Yarjuna al-jannah bisyahid. Mereka senjatanya adalah harapan masuk surga karena syahidnya mereka. Karena syahidnya mereka. Kita lihat anak-anak kecil Palestina Pak. Itu kalau ngeliat pesawat-pesawat Israel lewat Pak, yang bawa bom gitu Pak. Itu anak-anak jadi candaan ngeliat pesawat itu, bukan takut mati, bahkan jadi candaan. Ya. Faqala ba'duhum ba'dan, di antara anak-anak itu berkata, itu di bom yang ada di pesawat itu, yang bawa bom itu udah tertulis nama saya. Saking kepingin syahid, Pak. Di bom pesawat itu yang akan dijatuhkan itu udah tertulis nama saya. Faqala al-akhar, yang lain berkata, anak yang lain berkata, enggak, bukan nama engkau yang tertulis, tapi nama aku. Di bom itu yang akan dijatuhkan, nama aku yang tertulis, karena Allah kepingin aku nyusul bapak aku yang syahid. Faqala al-akhar, anak yang lain berkata, enggak, la. Bukan nama kalian yang tertulis, tapi nama aku yang tertulis di bom yang akan dijatuhkan dari pesawat itu. Karena Allah merindukan aku jadi syahid untuk menjumpai ayah ibuku dan saudara-saudaraku yang duluan jadi syahid. Ini anak-anak Palestina Pak, jadi candaan malahan Pak. Nggak kabur mereka, nggak lari mereka. Mereka yarjunal jannah bisyahid, memimpikan berharap surga dengan menjadi syahid. Dan sehebat apa musuh-musuh Allah Bapak Ibu? Coba lihat Israel Pak. Israel itu persenjataannya luar biasa. Negara-negara Eropa yang bantu Israel itu kan luar biasa Pak. Negara-negara adidaya, super power, negara canggih. Bahkan sebagiannya saja negara-negara Islam Pak. Walaupun tidak memberikan senjata, tapi memfasilitasin lapangan udara, memfasilitasin area laut, ya. Dengan doa Nabi Muhammad SAW diijabah oleh Allah, nggak hancur umat Islam, Pak. Nggak hancur umat Islam, nggak habis Pak. Jadi jangan heran kalau ada wanita Palestina hamil melahirkan kembar 3, kembar 4, kembar 5, kembar 6, bahkan ada yang 9 anak lahir Pak. Dari satu ibu lahir 9 anak. Coba bayangkan Pak. Mati satu lahir 9, mati satu lahir sekian banyak. Itu satu wanita, satu ibu yang hamil Pak. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kalau ingat beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, ketika Grand Sheikh Imam Besar Masjidil Aqsa Syekh Muhammad Ya'qub Al-Abbasi datang ke Tanjung Pinang, ya. Ketika datang ke Tanjung Pinang Pak, ada yang bertanya, ya Syekh, betul nggak berita Masjidil Aqsa itu bawahnya itu udah nggak ada tanah lagi, lobang Pak kayak goa. Ya. Coba bayangkan Masjid Al-Uswah ini yang besar ini Pak, di bawahnya itu udah keropos,
Ya, udah keropos, nggak ada tanah, udah kayak terowongan Pak. Ambles nggak Pak? Ambles nggak? Ambles Pak. Orang kubah Masjid Raya Batam Center aja kena angin tadi malam patah. Ya. Ada gapura di salah satu perumahan tumbang Pak, itu kena angin, baru kena angin. Ini nggak ada apa-apa Pak. Ambles seharusnya, tapi enggak. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ambles? Kenapa tidak rusak? Kenapa tidak hancur? Allah yang jaga, Pak. Ya. Allah yang jaga dengan peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Dikatakan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yang suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di antara perjalanannya dari Mekah Masjidil Haram ke Palestina Masjidil Aqsa, kata kuncinya apa? Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, yang kami berkahi sekelilingnya. Kata-kata berkah salah satu maknanya adalah alladzi yahfazullah wa yusallimullah haulahu, sekelilingnya yang dijaga Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kapanpun Masjidil Aqsa nggak akan hancur Pak. Allah yang jaga, bukan kita Pak. Allah yang jaga. Allah hanya kepingin melihat ikhtiar kita. Allah hanya kepingin melihat mujahadah kita. Kita ikhtiar nggak untuk menjaga? Kita ikhtiar nggak untuk berdoa untuk saudara-saudara kita di sana? Kita mujahadah nggak? Apa yang bisa kita korbankan? Nggak bisa dengan harta, nggak bisa dengan diri kita. Apakah kita berkorban dengan doa kita? Nggak bisa dengan doa juga Pak, mungkin nggak ada waktu berdoa. Berkorban dengan pikiran, ikut mikirkan nggak? Nggak bisa dengan doa, nggak bisa dengan harta, nggak bisa dengan diri, nggak bisa dengan doa, nggak bisa dengan pikiran, ya, bil khasyah, dengan rasa khawatir. Ya Allah, gimana keadaan saudara hamba di sana? Ya Allah bagaimana? Ya Allah bagaimana? Ya Allah bagaimana? Allah yang jaga. Turki pernah mau ngirim persenjataan Pak, nggak bisa Pak. Yang bisa masuk hanya sembako, bahan-bahan makanan, kesehatan. Senjata nggak boleh. Senjata nggak boleh. Dan nggak hancur mereka. Terus lahir. 100 orang, 1000 orang jadi korban syahid, lahir ribuan orang lagi, bayi-bayi yang akan menjadi mujahid, syuhada di tanah Palestina dan Gaza, Bapak Ibu. Zata yaumin masa al-yawm hakka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amama ashabihi. Habis sholat asar Nabi bercerita tentang Palestina kepada para sahabat. Itu Nabi nangis, para sahabat nangis Bapak Ibu. Nabi nangis, sahabat nangis, ya. Lalu closing statement, kalimat terakhir dari Nabi Muhammad SAW, dan akan datang waktunya nanti Bapak Ibu. Negara yang diberikan ujian, tanah, bangsa, negara yang diberikan ujian terus-menerus adalah Palestina, bangsa Palestina, tanah Palestina, rakyat Palestina. Tapi ketika terjadi huru-hara di permukaan bumi, ketika terjadi perperangan, perpecahan di permukaan bumi, Allah jadikan Palestina menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tanah yang paling sejahtera, masyarakat rakyat yang paling sejahtera. Palestina diganti oleh Allah hatta ya'ti yaumul qiyamah, sampai datang hari kiamat. Sampai datang hari kiamat. Sampai Nabi berkata, kalau seandainya kalian hidup di akhir zaman, fahajaru ila Palestina, maka hijrahlah kalian ke Palestina. Kalau kalian hidup sampai akhir zaman, maka hijrahlah, pindahlah kalian ke Palestina. Kenapa? Hanya Palestina satu-satunya negara yang makmur, yang sejahtera, perekonomiannya bagus,
tanahnya subur, diganti oleh Allah dengan kebahagiaan, kegembiraan. Sampai kapan? Hatta ya'ti yaumul qiyamah, sampai hari kiamat datang Bapak Ibu. Kita balik lagi pada poin yang pertama, dijaga Pak, diijabah doa Nabi. Kita bisa lihat Allah jaga umat Islam, nggak akan habis umat Islam, nggak akan hancur umat Islam Bapak Ibu. Yang kedua, doa Nabi yang kedua, jangan kau hancurkan ya Allah, jangan kau musnahkan ya Allah umatku, umat Islam ini gara-gara kemiskinan dan kelaparan yang menimpa mereka. Ada dua makna di sini Bapak Ibu. Yang pertama Pak, makna zahir. Ya, makna zahir min kalimatin Nabi, min hadisin Nabi. Jangan kau hancurkan, jangan kau binasakan, jangan kau habiskan, musnahkan umatku gara-gara kelaparan dan kemiskinan yang menimpa mereka. Makna zahirnya apa Bapak Ibu? Semiskin-miskin apa umat Islam Pak? Sepakir-pakir apa umat Islam? Selapar-lapar apa umat Islam Bapak Ibu? Man kana fi qalbi syai'un minal iman, yang di dalam dirinya, di dalam hatinya ada keimanan, walau kana misal zarrah, walaupun sebesar biji sawi Pak, bagaikan butiran debu, tapi butiran debu itu adalah keimanan dalam hatinya, dalam dirinya. Wala yubi'u dinahu wa aqidatahu, dia nggak akan menjual agamanya, dia nggak akan menjual keyakinannya, dia nggak akan mengorbankan akidahnya hanya gara-gara kemiskinan, kelaparan, kefakiran yang dia rasakan Bapak. Dia nggak akan tergoda dengan hal-hal yang mewah tapi haram. Ini mana zahir Pak. Kita bisa lihat Rohingya. Walaupun terjadi perbedaan pendapat kenapa mereka mengungsi, kenapa mereka dibunuh, ya. Kita kesampingkan perbedaan pendapat itu, tapi kita lihat pengungsi Rohingya itu satu kapal ratusan orang. Kapal yang hanya muat 100-an orang diisi 300-an orang, overload Pak. Nggak ada bahan makanan, nggak ada minuman, nggak ada. Kalau nggak hujan nggak minum air laut, makin diminum makin sakit tenggorokannya Pak, makin kering tenggorokan. Ya, kalau nggak percaya Bapak coba minum air laut, makin diminum makin sakit, ya, makin kering tenggorokan. Ya, kenapa mereka mau mengungsi? Ya, kita nggak bahas yang aneh-aneh ya Bapak Ibu, kita nggak terjadi perbedaan pendapat, mereka mengungsi dilarang, nggak boleh lagi ke Indonesia, Malaysia nggak mau nerima, beberapa negara nggak mau nerima, kita nggak bahas itu. Yang kita bahas keimanan mereka. Ya, mereka mengungsi dengan kapal kecil diisi dengan ratusan orang, overload, tanpa bahan makanan, tanpa minuman, yang ditunggu air hujan. Kalau bukan karena keimanan yang ada dalam hati dan diri mereka, nggak akan pergi mereka Bapak Ibu. Mereka hanya ada dua tawaran. Tawaran yang pertama, pindah agama, selamat, atau nggak mau pindah agama, mati. Hanya ada dua tawaran Pak. Pindah agama, mereka pindah ke Hindu, mereka diberikan keselamatan, diberikan kehidupan, diperbolehkan tinggal di sana, di tanah Rohingya sana, dan mereka boleh bercocok tanam. Ya. Mereka dikasih tanah untuk perkebunan, ladang, sawah. Kalau mereka mau pindah agama, tapi kalau mereka nggak mau pindah agama, ya. Yang kedua, kalau mereka nggak mau pindah agama, mati. Ya. Daripada mereka menjual keyakinannya, daripada mereka menjual akidahnya, harus pindah agama tapi neraka, murtad Bapak Ibu. Orang murtad itu cium surganya nggak dapat Pak. La yahilu damal muslim illa bisalasin. Darah orang Islam itu haram kecuali 3 yang halal. 3 yang halal. As-sayyibu zani, rajam. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ya. Man qatala nafsan amdan, orang yang dibunuh. Yang ketiga, al-mufaraqah anil jamaah, orang yang murtad. Orang yang murtad darahnya halal Pak dalam Islam. Ya. Kalau mereka nggak ada keimanan, oh ya udahlah kami pindah aja agama. Enak kalau kami pindah agama, dikasih tanah, dikasih rumah, kami bisa berkebun, kami bisa berladang, hidup kami enak, nggak sengsara.
kami nggak disiksa, kami nggak dibunuh. Tapi apa ini pilihan mereka? Bukan Bapak Ibu, mereka nggak milih itu. Mereka nggak milih itu, Pak. Mereka nggak milih itu. Apa yang mereka pilih? Mereka menyelamatkan dirinya, keturunannya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Mereka mengungsi. Kenapa mereka mengungsi? Karena ada keimanan di dalam diri mereka, Pak. Diikat dengan kalimat tauhid, diikat dengan kalimat iman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diikat dengan kalimat ini, Pak. Ya. Bukan 1 hari 2 hari, Pak. Dari Rohingya ke Aceh itu bukan kayak Tanjung Pinang Batam. Puluhan hari, Pak. Hampir 1 bulan mereka angin kencang, badai. Ya. Kita tadi malam aja baru dikasih angin agak kencang aja udah bingung gitu, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Apalagi yang di tepi-tepi laut kemarin, yang di bazar tempat saya di Ganet itu, Pak. Udah teriak-teriak, itu baru angin, Pak. Bayangkan di kapal yang overload, kapalnya bukan kayak Oceana, kapal kayu, Pak. Ya, kapal kayu. Dulu tuh saya ingat pernah naik jelati. Orang-orang lama tahu tuh kapal jelati, kapal kayu. Kalau mau ke Riau pakai kapal, itu pakai kapal kayu, Pak. Ya. Almarhum Pak Sawir, saya pernah ikut beliau. Beliau itu ngajarkan saya dagang itu. Dalam kapal tuh isinya sapi aja, Pak, kambing, sapi, atau kapal kayu. Kapal itu yang mereka pakai, Pak. Bayangkan di tengah lautan luas, ombak yang besar, kalau hujan badai, apa yang keluar dari lisan mereka? Kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan ada yang mati, Pak. Ada yang mati buang ke laut, ada yang mati buang ke laut. Kenapa? Menjaga keimanan mereka, Pak. Menjaga keimanan mereka. Ini mana yang pertama, zahirul hadis. Tidak akan menjual keimanannya, tidak akan menjual keyakinannya, tidak akan menjual agamanya gara-gara kelaparan. Nggak akan mau mengambil yang haram gara-gara kelaparan, Pak. Nggak akan mau makan yang haram gara-gara miskin dan fakir. Makna yang kedua, mafhumul mukhalafahnya, Pak. Dia tidak miskin. Dia tidak miskin. Dia tidak telantar. Dia tidak fakir. Ya. Tapi dia rela menzolimin saudaranya, dia rela memfitnah saudaranya, dia rela mengambil yang bukan haknya. Ya. Dia rela membela orang yang zalim, orang yang nggak benar, itu yang dia bela. Dia tidak miskin harta, Bapak Ibu. Dia tidak fakir dari hartanya. Dia tidak kelaparan, makannya mewah, enak, rumahnya besar, ber-AC, dijaga, Pak. Tapi dia miskin keimanan. Dia miskin keyakinan, dia miskin akidah, sehingga dia udah nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang dia bela yang batil, Bapak Ibu. Nah, ini muncul sekarang, Pak. Bukan miskin harta, bukan fakir harta, bukan kelaparan, bahkan tinggal di rumah yang mewah, mobil yang mewah, derajat yang tinggi, makan di restoran yang mewah, tapi du'ful iman, ya. Miskin imannya, miskin keyakinannya, sehingga nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Dia udah nggak bisa membedakan ini harta saya, ini bukan. Udah nggak ada lagi konsep halal jelas, haram jelas. Semua pukul rata, Pak. Semua pukul rata. Nah, ini yang terjadi saat ini, Pak. Yang ketiga, dari doa Nabi yang dalam satu riwayat dikatakan diijabah oleh Allah, dalam satu riwayat tidak diijabah oleh Allah, yang membuat Nabi menangis. Ya Allah, jangan kau hancurkan umatku, jangan kau binasakan umatku gara-gara perpecahan yang terjadi di tubuh mereka. Yang terjadi di tubuh mereka, Bapak Ibu. Nabi menggambarkan umatku itu kal maidah, ya. Umatku itu kayak makanan yang dihidangkan di satu meja.
makanan yang dihidangkan di satu meja, yuridu ayakulahu, semua orang kepingin menyantap, mengambil hidangan ini Pak. Yang musuhnya kepingin ngambil, yang saudaranya juga kepingin ngambil, yang di tengah-tengah kalau ada kepentingan saudara, kalau nggak ada kepentingan nggak jadi saudara, orang-orang nifak, orang-orang munafik, ngambil. Kepingin mencaplok nih, semuanya kepingin mencaplok. Dan itu gambaran umatku di akhir zaman. Kata Nabi Muhammad SAW, bagikan hidangan, yuridu ayakulahu, semuanya kepingin menyantap, semuanya kepingin menghabiskan. Kenapa? Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam, orang-orang munafik takut biittihadil Islam, takut dengan persatuan ukhuwah Islamiyah, takut dengan majunya umat Islam. Ini umat Islam kan susah mau dipecah Pak. Umat Islam susah mau dipecah. Ormas Islam mulai diganggu. Bahkan jemaah-jemaah Islam Pak mulai digerogotin Pak. Ya. Yang belum digerogotin Muhammadiyah, NU ini belum. Ya, yang besar-besar ini belum. Bahkan jemaah tabligh aja udah pecah Pak, jadi dua. Ya. Salafi pun pecah Pak. Ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu. Musuhnya kepingin ngabisin, saudaranya kepingin ngabisin. Yang punya kepentingan dunia, Pak, orientasi dunia, orientasi kelompok, orientasi partai, kepingin ngabisin. Terserahlah, mau hancur-hancurlah, mau rusak-rusaklah, yang penting kita selamat. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Dan ini yang membuat Nabi Muhammad SAW ia baki bukaan, menangis Pak. Nabi menangis. Sataftariku ummati salasan wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahidah. Semua umatku terpecah menjadi 73 golongan kecuali satu yang masuk surga. Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Apapun kelompoknya Pak, apapun alirannya, ya. Tapi ketika dia berpegang pada Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammad, dia selamat, masuk dalam surga Pak. Ya. Walaupun kita bingung nih, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya mungkin kita bingung. Kita ini ditanya mazhab kita apa? Bingung. Pak Edi mazhabnya apa? Ya, bingung kita Pak. Kalau ditanya kamu kelompok apa? Udah jawabannya saya Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah. Udah yakin aja udah. Kenapa? Karena kita pegang Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammad. Udah bismillah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan ujub-ujub kelompok tertentu. Kelompok A kami Ahlussunnah wal Jamaah dari B sampai Z, bukan. Yang B bilang kami Ahlussunnah wal Jamaah A selain B, C sampai Z, bukan. Enggak. Ahlussunnah wal Jamaah ini kullu ummah min ummati Muhammadin. Semua umat Nabi Muhammad SAW, siapapun, apapun mazhabnya, apapun kelompoknya, apapun alirannya, ya, apapun jemaahnya, selama rukun Islamnya tepat, rukun imannya benar, berpegang pada Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammad, ulaika hum min ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Ya, apapun suku bangsanya Bapak Ibu. Ya, dan ini terjadi Pak. Sekarang kan umat Islam mau dipecah-pecah nih Pak. Dan Indonesia ini barometer umat Islam di alam. Kenapa umat Islam terbanyak di dunia ini? Indonesia. Mulai ya kita udah bahas, muncul siapa yang bisa bicara dengan semut Pak? Pak De Gufron, Mama Gufron. Ya, ngomong dengan semut, ngomong dengan malaikat maut, ngomong dengan mungkar nangkir, kan yang tidak mungkin terjadi untuk merusak, dan pengikutnya paling banyak Pak.
Ya, pengikutnya paling banyak. Saya yakin kalau Pak Acang aku jadi nabi, wah itu pengikutnya banyak tuh. Banyak pengikutnya, Pak. Siapa nabinya? Pak Edi. Banyak. Siapa nabinya? Bang Darwis. Indonesia ini kan aneh-aneh dikit. Ada lagi yang kepingin memutuskan nasab zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, demi Allah, habaib itu yang benar, Pak, itu zuriat Nabi, Pak. Itu zuriat Nabi, keturunan Nabi, Pak. Jangan percaya dengan kelompok-kelompok yang bilang, oh ini bukan keturunan Nabi, ini bukan keturunan Nabi. Jangan percaya, Bapak Ibu. Kita yang memusuhi Nabi, Pak, dan keluarga Nabi, Allah langsung yang akan memimpin perang dengan kita, Pak. Udah siap belum kita? Hanya gara-gara dunia yang kita kejar, Bapak Ibu. Nah, ini keadaan umat dipecah-pecah, Pak. Ya. Tapi kalau kita berpegang dengan kalimat tauhid, apapun mazhabnya, apapun golongannya, apapun sektenya, apapun alirannya, apapun jemaahnya, kalau berpegang dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aman, Pak. Ya, aman. Yang mau kunut, kunut. Yang mau zikir bersama imam, zikir. Yang mau doa bersama dengan imam, doa. Yang mau maulid Nabi, maulid Nabi. Yang mau berjanji, berjanji. Yang mau marawis, ya marawis. Yang nggak mau, ya udah. Ya, yang salah itu dengar azan nggak mau ke masjid, Pak. Yang salah itu dengar azan nggak mau sholat, ini yang salah, Bapak. Ya. Dan jangan putuskan silaturahim kita gara-gara beda pilihan, Pak. Ini kan walaupun musim hujan suhunya naik nih. Ya. Gara-gara beda pilihan wali kota nggak teguran. Ya. Gara-gara beda pilihan gubernur, silaturahim putus. Nah, nauzubillah summa nauzubillah, Bapak Ibu, ya. Ini 3 doa Nabi, 2 diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 yang terakhir, 1 riwayat Imam Hakim berkata diijabah oleh Allah, 1 riwayat lagi berkata doa yang ketiga itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Mari jaga persatuan, Pak. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Kita ini diciptakan oleh Allah bersaudara, Pak. Bapak kita satu, ibu kita satu, Nabi Adam alaihis salam. Ibu kita satu, Hawa, Pak. Saya kalau berangkat umroh itu lewat Jeddah, itu kadang kan lewat kuburan Siti Hawa, Pak. Ada 40 meter panjangnya itu. Tetes air mata, ya Allah. Ini kuburan ibu kita. Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan sebelum kita jawab 3 pertanyaan di kertas ini. Silakan, Pak. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah Indonesia itu adalah kami iman dan pluralisme tinggi. Nah, pada apa yang sekarang kita berjuang bisa bilang sehingga kita bisa sekarang dengan mati sihir karena kita nggak ada perang di Indonesia. Yang kedua, kira-kira kapan Palestina itu akan sehingga kita bisa jaga sekarang karena di Palestina di makmur berbagai kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ibadah hadza jihadun. Ketika selesai perang Badar, Bapak Ibu, Badar Kubro, sahabat bertanya, Rasul, ada nggak jihad yang setelah ini yang lebih besar? Yang kalau seandainya kami ikut berjihad, kami syahid. Ada, kata Nabi, jihad anil hawa.
ya, yang pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan antara keinginan dan kebutuhan, itu jihad. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, man qatala duna mali fahuwa syahid. Jihad membela harkat martabat. Ya. Ketika kita membela harkat martabat kita yang diinjak-injak, yang dizolimin oleh musuh-musuh Allah, itu jihad. Lalu yang ketiga, yang kita mendapatkan pahala syahid sama seperti di medan pertempuran, Bapak Ibu, apa? Ketika kita mencari nafkah yang halal, kita bekerja, Bapak bekerja, apapun pekerjaannya, selama pekerjaannya baik, ya. Jadi Pak, kalau mau pergi kerja keluar rumah itu Pak, baca Bismillah, Bismillah, minimal Bismillah, ya. Syukur-syukur Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan ibu-ibu coba ikuti Sayyidatuna Khadijah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad keluar, baik bekerja, dakwah, Nabi mau berdagang, Nabi mau dakwah, Nabi mau jihad, itu istri Nabi mengangkat kedua tangan, Allahumma sallim Muhammadan, wafat Muhammadan, wansur Muhammadan, warzuq Muhammadan. Ya Allah, selamatkan Muhammad, ya Allah jaga Muhammad, ya Allah lindungi dan tolong Muhammad, ya Allah luaskan rezeki Muhammad. Istri juga seperti itu. Suami bekerja, angkat kedua tangan, ya Allah selamatkan suami hamba, jaga suami hamba, lindungi suami hamba, luaskan rezeki suami hamba. Jangan suami pergi kerja, ibu masih tidur. Ya, ada nggak Pak? Nah, ada nggak Bu? Ya. Istrinya tidur, suaminya pergi kerja, kadang salah suami juga. Istri masih tidur, istri mau bangun, nggak usah bangun mah, tidur aja terus, nggak apa-apa mah, tidur aja terus. Kalau perlu nggak usah bangun-bangun. Ya. Ada malah suami ngasih selimut istrinya, malah diselimutin lagi, AC dikencengin lagi. Jangan, bangunkan dulu istri. Ibu temani dulu suami keluar ibu, dan angkat kedua tangan. Ya. Sayyidatuna Khadijah itu melihat Nabi dari jendela sampai punggung Nabi nggak kelihatan. Itu ngangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Aisyah Ummul Mukminin. Ya. Ini suami pergi kerja, istri nggak tahu, pulang-pulang suami sore, oh papa pakai baju ini ya. Nah, ini kan bahaya istri kayak gini Bu. Jadi iringin doa ya. Lalu Bapak, ketika terjadi apa-apa di pekerjaan Pak, bawa motor jatuh, ini contoh ini, mudah-mudahan semuanya selamat insya Allah. Bawa mobil kecelakaan, atau di tempat kerja kecelakaan atau jatuh meninggal dunia, bahwa syahid, maka dia mendapatkan pahala syahid. Ya. Yang ketiga, orang yang pergi ke majelis ilmu, nuntut ilmu, ya. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Kita nuntut ilmu, kita datang ke masjid ini Pak, ada majelis ilmu, maulidkah, ada kajian, kita salat 5 waktu, ke masjid tahu-tahu meninggal, syahid. Kita syahid. Ya. Sampai perkara yang agak sensitif Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku nggak bisa kayak Utsman bin Affan, sedekahnya banyak. Aku nggak ada harta. Apa kata Nabi? Engkau punya istri. Ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Fi budi ahdikum shadaqah. Ketika engkau gauli istrimu, itulah sedekah engkau, iza mata syahidan. Kalau mati kau syahid. Jadi ketika suami istri berhubungan itu Pak, itu sedekah. Kalau yang nggak bisa banyak sedekah, sering-sering gauli istri Pak Edi. Ya 1 hari 3-4 kali. Ya Ibu, itu sedekah paling besar Bu. Ya, yang nggak punya suami ya nikah. Ya, yang kedua, kapan Palestina bisa merdeka? Yas'alunaka 'anir quliru min amri rabbi. Insyaallah Allah yang Maha tahu, Pak. Yang jelas udah nggak lama lagi, Pak. Kalau lihat fase-fasenya udah nggak lama lagi. Ya, udah nggak lama lagi. Tanda-tanda isyarahnya sudah kelihatan. Tapi kapannya? Allahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui, Bapak Ibu. Yang jelas sebelum Ya'juj Ma'juj muncul, yang jelas sebelum Imam Mahdi muncul,
Yang jelas sebelum Al-Muntazir Al-Masih Isa bin Maryam diturunkan oleh Allah dari langit. Yang jelas sebelum itu, Pak. Ya, ribuan tahun sebelum kiamat. Itu penduduk Palestina menjadi penduduk yang paling sejahtera, negara yang paling makmur. Dan kalau mau pindah, mau hijrah, hijrah ke Palestina. Ya. Ada lagi pertanyaan, Pak? Silakan. Mike. Ada yang megang mic? Beliau, Bang. Udah habis waktunya ya? Hah? 1 menit. Kita jawab ini aja ya, Pak. Ini ada 3 pertanyaan. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap fenomena yang terjadi saat ini, pemutusan nasab keturunan Nabi? Apakah benar-benar terputus? Tidak. Para habib itu zuriat Nabi. Ya. Jangan ikut pendapat yang berkata nasab Nabi terputus. Inna sani'aka wal abtar, itu bukan nasab Nabi. Lahir dari rahim Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ada Hasan Husain, lahir keturunan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi itu adalah namanya sama dengan Nabi, dan bapaknya juga Abdullah, keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang kedua, umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang masuk surga Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu? Udah kita bahas tadi. Hukum orang yang mati bunuh diri, dan apakah doa sampai ke orang yang bunuh diri itu sampai di sisi Allah? Kita jawab minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.